Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramji Fadil Ajhar, NIM 12140700099. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Bimbingan Manasik Haji dan Umroh. Selamat menyaksikan. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola, mengatur, maupun mengurus. Jadi, manajemen bimbingan manasik haji dan umroh baik di KBIHU maupun di KUA melibatkan pengelolaan dan penyelenggaraan program bimbingan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membimbing calon jamaah haji dan umroh dalam melaksanakan ibadah dengan baik. Secara umum, manajemen bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU atau KUA melibatkan beberapa aspek atau beberapa fungsi manajemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Manajemen bimbingan manasik dimulai dengan perencanaan yang matang. Hal ini meliputi penentuan tujuan dan sasaran program bimbingan, jadwal kegiatan, serta pengaturan sumber daya manusia, keuangan, dan materi yang diperlukan. Perencanaan harus mencakup juga penyesuaian dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Manajemen bimbingan manasik melibatkan pengorganisasian berbagai kegiatan dan sumber daya yang diperlukan. Ini mencakup pembentukan tim bimbingan, penugasan tugas dan koordinasi antara petugas bimbingan. Selain itu, pengorganisasian juga meliputi pengaturan fasilitas, peralatan, dan sarana transportasi yang diperlukan selama program bimbingan tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, atau yang sering kita kenal dengan actuating. Manajemen bimbingan manasik juga melibatkan pelaksanaan program bimbingan dengan baik. Hal ini mencakup penyampaian materi bimbingan, penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang efektif, serta pendampingan yang memadai kepada peserta. Pelaksanaan juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan peserta, serta tindak lanjut yang diperlukan. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Manajemen bimbingan manasik memerlukan pengendalian yang efektif terhadap seluruh aspek kegiatan. Ini meliputi pengawasan terhadap kualitas bimbingan yang diberikan, pengendalian anggaran dan keuangan, serta pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian penting dari manajemen bimbingan manasik. Setelah pelaksanaan program, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program, menilai kepuasan peserta, dan mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas program bimbingan pada kesempatan berikutnya. Manajemen bimbingan manasik haji dan umroh di KBIHU atau KUA bertujuan untuk memastikan bahwa calon jamaah haji dan umroh menerima bimbingan yang memadai dan efektif dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dengan manajemen yang baik, diharapkan calon jamaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, mengatasi potensi kendala, dan mendapatkan pengalaman ibadah yang bermakna dan lancar. Unsur manajemen bimbingan manasik haji dan umroh. Yang pertama yaitu ada atau manusia. Unsur manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam bimbingan manasik haji dan umroh, termasuk pengelola, petugas, dan peserta yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Manajemen dalam wilayah ini harus memperhatikan kebutuhan dan kualifikasi staf, pelatihan, penugasan tugas yang sesuai, dan upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada money atau uang. Unsur uang berkaitan dengan pengelolaan aspek keuangan dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Ini mencakup pengaturan anggaran, pengeluaran, penerimaan, pembayaran, pemantauan keuangan, dan akuntansi yang tepat. Manajemen keuangan yang baik penting untuk memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan dana yang terkait dengan pelaksanaan manasik haji dan umroh. Yang ketiga yaitu ada material.
Dalam konteks bimbingan manasik haji dan umroh, unsur material mencakup semua bahan atau barang yang diperlukan dalam pelaksanaan ibadah. Contohnya seperti literatur, buku panduan, materi edukatif, peralatan teknologi informasi dan perangkat lainnya. Manajemen material melibatkan pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan yang efisien dari semua bahan yang diperlukan untuk memberikan bimbingan manasik yang baik kepada peserta. Yang keempat ada mesin atau mesin. Mesin dalam bimbingan manasik haji dan umroh mencakup infrastruktur dan perangkat yang digunakan untuk memberikan pelayanan seperti fasilitas kantor, perangkat keras dan lunak komputer, peralatan presentasi, dan sarana transportasi. Manajemen mesin melibatkan perencanaan, pemeliharaan, dan pembaruan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung bimbingan manasik dengan efektif. Yang kelima yaitu ada metode atau metode. Unsur metode berkaitan dengan pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Ini mencakup penentuan metodologi, pelaksanaan program bimbingan, pengembangan materi edukatif, penggunaan teknik pembelajaran yang tepat, dan evaluasi keberhasilan bimbingan. Manajemen metode melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pemantauan proses bimbingan yang efektif. Yang keenam yaitu market atau pasar. Dalam konteks bimbingan manasik haji dan umroh, unsur pasar berkaitan dengan pemahaman terhadap kebutuhan, preferensi, dan harapan peserta yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Manajemen pasar melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang peserta, pemahaman terhadap persaingan, identifikasi tren, serta pengembangan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan peserta bimbingan. Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam bimbingan manasik haji dan umroh, semua unsur manajemen di atas harus dikelola dengan baik dan seimbang. Pengelola harus memastikan bahwa semua aspek tersebut saling mendukung dan berintegrasi untuk memberikan pengalaman bimbingan manasik yang terbaik kepada peserta atau kepada calon jamaah haji maupun umroh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada tempat yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufur Rahman, para tamu yang dimuliakan, inilah saat-saat yang dinanti dan didamba-dambakan oleh jutaan umat manusia. Saat bapak dan ibu dihajikan di tanah Arafah yang mulia ini,
Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Untuk menunggu dan bisa hadir di tanah Arafah ini, ada yang rela menunggu belasan tahun, puluhan tahun. Ada yang menjual rumah dan hartanya. Ada yang tahajud tiap malam. Ada yang terjaga dengan zikirnya tiap malam. Ada yang berpuasa tiap hari. Ada yang tidak pernah terputus sholat berjamaah tiap waktunya. Namun, takdir Allah, banyak di antara mereka belum dapat hadir dijamu sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, yakinlah wahai saudara sekalian, kita yang bisa hadir di sini, di tanah Arafah ini, sejak zuhur hingga terbenamnya matahari, nanti bukanlah karena kemuliaan kita, bukan kealiman kita. Kita bisa hadir di sini karena anugerah dan rahmatnya. Lihatlah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan kealiman dan kemuliaannya? Namun apa nasihat Rasul bagi keduanya? Jika kalian haji nanti, cari seorang pemuda fakir, Uwais Al-Qarni. Ini artinya haji bukan hanya urusan harta, pangkat jabatan, serta kealiman. Haji adalah urusan murni, iman, dan keikhlasan seperti halnya Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki. Rasul menyebutnya bukan lagi orang bumi, tapi penghuni langit. Uwais seorang pemuda fakir. Keluarganya hanya ibunya yang buta dan lumpuh. Walaupun miskin dan super susah, kemiskinannya tak sedikit pun menjadi penghalang baginya untuk berbakti kepada ibunya. Satu saja yang beliau Uwais penuhi, yaitu ketika ibunya meminta berangkat haji. Uwais terdiam. Uwais menangis. Hatinya menjerit, "Ya Rob, aku pemuda yang sangat miskin. Aku tak memiliki bekal, apalagi kendaraan yang dapat ditunggangi ibuku untuk berangkat ke Mekah. Beri aku kekuatan ya Rob, jangan sampai ibu tidak memberikan ridhonya kepadaku." Keesokan harinya, Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu, lalu dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi dan sore, Uwais menggendong anak lembu itu turun naik ke bukit hingga 6 bulan lamanya. Penduduk Yaman mengira Uwais sudah gila. Ketika musim haji tiba, Uwais Al-Qarni memiliki fisik dan otot yang kuat. Barulah penduduk Yaman paham, kenapa Uwais tiap pagi dan sore turun naik gunung. Rupanya hal itu ia lakukan sebagai latihan fisik agar kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah berjalan kaki. Wajar saja Nabi menyebut Uwais penghuni langit, bukan penghuni bumi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para tamu Allah yang dimuliakan, ketika Nabi bersabda Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, tentu yang dimaksud bukan hanya tempat, yaitu Arafah. Arafah di sini adalah seluruh komponen makna leksikal yang tergandung pada kata Arafah. Arafah adalah kata polisemi yang memiliki banyak arti. Arafah diambil dari kata Arafa, ya'rifu. Pertama, Arafah maknanya mengenal. Al-Hajju Arafah artinya haji itu mengenal. Mengenal siapa? Ya, mengenal Tuhannya. Selamat tidaknya kita nanti pada hari kiamat sangat ditentukan seberapa kenal kita kepada Tuhan kita. Jangan sampai kita buta untuk mengenal Allah. Kedua, Arafah artinya menemukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, carilah segala kebaikan yang hilang dari dirimu di Arafah. Jika ada di antara kita punya tabiat pemarah, maka sabar adalah kebaikan yang hilang. Temukan sabar itu di Arafah. Jika kita selalu kesulitan, sakit, menahun, dan kesempitan, maka kemudahan, kesembuhan, dan kelapangan adalah kebaikan yang hilang. Cari ketiganya di Arafah. Jika di antara kita selalu kalah dengan maksiat, putra-putri yang durhaka, maka keimanan dan kesolehan anak-anak adalah barang yang hilang. Maka carilah di Arafah. Ketiga, Arafah memiliki makna padang Arafah. Inilah tanah lapang miniatur yang akan kita hadapi nanti di padang mahsyar. Tak ada dunia yang bisa kita bawa kecuali amal. Kain ihram putih yang sedang kita pakai adalah gambaran kain kapan yang akan kita pakai ketika wafat nanti.
Orang yang dijamu di Arafah mindsetnya harus langit, akhirat, tidak lagi bermain di bumi. Para tamu Allah yang dimuliakan, saat Arafah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat terakhir dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini aku telah disempurnakan agamaku dan telah aku paripurnakan nikmatku, serta Allah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Haji adalah rukun Islam terakhir, berbarengan dengan ayat terakhir diturunkan. Sejatinya orang yang dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Arafah harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan orang yang belum hadir di Arafah, wukuf di Arafah adalah amanah. Sebaik-baik orang yang diamanahi adalah yang menunaikannya. Tunaikanlah dengan menebar kebaikan, akhlak yang baik, dan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih caranya memakai kain ihram yang baik dan benar. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu cara memakai kain ihram bagian bawahnya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, di sini sudah ada sehelai kain ihramnya. Kita praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram bagian bawah. Yang pertama, kita masukkan dulu. Nah, setelah itu kita ukurkan ke sebelah kanan, ya teman-teman. Nah, kita ke sebelah kanan. Nah, jangan lupa untuk bagian luar kain ihramnya, untuk panjangnya itu dibedakan antara bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu agak lebih panjang ke kanannya gitu. Nah, untuk bagian luarnya dilebih panjangkan sedikit. Nah, setelah begini, untuk yang bagian kirinya kita lipat ke sebelah kanan. Nah, untuk yang bagian kiri kita lipat ke sebelah kanan. Kita kunci terlebih dahulu agar tidak mudah lepas. Nah, setelah itu untuk yang bagian luar tadi, nah yang bagian luar yang ini nih, kita masukkan ke dalam ketiak ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam ketiak. Nah, yang bagian luar tadi, nah setelah kita ini rapikan terlebih dahulu, nah yang bagian dalam tadi yang ini kita lipatkan. Nah, kita lipatkan agar terlihat rapi dan erat gitu, karena sudah dikunci tadi. Nah, kita lipat. Nah, setelah kita lipat, nah jadi ini gunanya itu untuk menutup aurat. Untuk berjalan sangat leluasa. Ini karena ada 3 lapisan. Ini untuk lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, dan ini lapisan yang ketiga. Ini gunanya untuk menutup aurat pria. Dan untuk panjang si kain ihramnya usahakan di atas mata kaki ya teman-teman. Dan apa sih gunanya yang tadi kain ihram bagian luar dikedalamin? Nah, gunanya itu ini nih, ketika kita tawaf, jadi para ibu-ibu tuh bisa memegang kain ihram bagian belakang laki-laki atau suaminya agar tidak terpisah gitu. Jadi ada manfaatnya untuk yang tadi dimasukkan ke dalam. Nah, baik, mungkin cukup sekian praktek atau tata cara pemakaian kain ihram bagian bawah. Mungkin nanti akan dilanjut ke pemakaian kain ihram bagian atas. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, untuk selanjutnya tata cara pemakaian kain ihram bagian atas. Nah, setelah kita memakai kain ihram bagian atas, jangan lupa buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, untuk yang bagian sebelah kanan itu lebih panjang dibanding bagian yang sebelah kiri. Nah, langkah pertama yang dilakukan ketika sudah memakai kain ihram bagian atas, untuk yang bagian sebelah kiri itu kita kunci terlebih dahulu di sebelah kanan. Nah, apa sih gunanya kita kunci ke sebelah kanan?
agar erat dan tidak mudah lepas gitu. Untuk si kain ihramnya tersendiri kita kunci di sebelah kanan belakang. Kita kunci terlebih dahulu agar kain ihramnya tidak mudah lepas. Baik. Nah, setelah kita kunci, yang pertama itu bagaimana sih cara memakai kain ihram bagian atas untuk tawaf. Nah, kalau untuk tawaf, si yang bagian sebelah kanan itu kita masukkan ke bawah ketiak. Nah, ini tata cara pemakaian kain ihram untuk tawaf. Jadi ketika kita mau tawaf itu bagian kanan itu yang terbuka. Bagian kanan itu yang terbuka gitu. Ini untuk tata cara pemakaian kain ihram untuk tawaf. Nah, bagaimana sih untuk pemakaian kain ihram untuk sholat, sa'i dan lain sebagainya? Nah, sebenarnya itu untuk pemakaian kain ihram untuk sholat, sa'i dan lain sebagainya itu ada banyak cara, bisa di belakang gini dan masih banyak lagi, cuman agar lebih erat. Nah, untuk yang bagian kanan tadi kita ke atas pundak, kita ke atas bahu, ya. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam bagian yang sebelah kiri. Nah, kita masukin semuanya. Kita masukin ke dalam yang bagian sebelah kiri. Nah, setelah kita masukin, nah kan ada di belakang nih, ada di belakang. Bentar. Nah, kan ada di belakang. Ini kita bisa kunci ke belakang agar tidak mudah jatuh ketika sholat, agar erat juga. Nah, itu. Setelah kita masukin semuanya ke belakang, nah di sini kita bisa leluasa untuk melaksanakan sholat, karena untuk aurat bagian depan sudah tertutup dan untuk aurat bagian belakang juga sudah tertutup. Jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan leluasa dan tidak mudah lepas gitu, karena sudah dikunci dan sudah dipastikan untuk kain ihramnya sendiri erat karena tadi sudah dikunci. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara pemakaian kain ihram baik bagian bawah maupun bagian atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.